Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, terutama pencinta acara Tajwid Udara dari Radio Republik Indonesia Makassar. Kali ini saya masih bersama Ustazah Hasniati SS MAG dalam acara Tajwid Udara. Insya Allah akan kita bahas hukum-hukum bacaan yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 27 dan seterusnya. Insya Allah kita berusaha untuk bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, berdasarkan hukum-hukum bacaan, berdasarkan ilmu tajwid. Pendengar RRI rahimakumullah, sebelumnya jika pendengar lagi menyimak acara Tajwid Udara ini, dipersilahkan untuk menyiapkan mushaf Al-Qur'annya. Tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 27. Tapi sebelumnya pendengar, saya menyapa Ustazah Hasniati terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah Ustaz. Berapa episode Sehat-sehat. ini tidak pernah kita berjumpa. Ya, benar. Kita mengudara, mudah-mudahan ya pendengar kita masih setia mengikuti acara Tajwid Udara. Bagaimana membaca Al-Quran insya Allah dengan baik dan benar. Ya Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Ustazah, kita mulai surah Al-Baqarah ayat 27 ya. Bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Ayat 27 dulu Ustaz. Dibaca dulu atau bagaimana? Saya persilakan kepada Ustazah Hasniati SS sebagai narasumber kita pada hari ini. Tafadhali Ustazah. Terima kasih Ustaz Awal. Para pendengar, hari ini tentunya kita tak lupa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan tentunya pada pagi yang cerah ini. Adapun ayat yang akan kami bahas bagaimana disampaikan oleh Ustadz Awal tadi, yaitu ayat 27. Ya, surah Al-Baqarah ayat Kalau 20. memungkinkan waktu nanti kita akan lanjutkan ke ayat 27 dan seterusnya. Pendengar silakan buka semua Al-Qur'annya. Saya akan membacakan dulu, lalu kemudian kita akan membahas satu persatu atau menjelaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat 27 ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Kita lihat satu persatu. Dengar allazina di sini ada lam tasydid. Ini namanya lam syamsiyah.
Jadi kita Lam alif lam syamsiah. syamsiah di sini tidak membunyikan. Langsung saja Ya. kita masukkan atau dobelkan lamnya. Iya. Syamsiah. Kemudian li. Nah, ini ada ya sukun. Ya sukun Berarti ini menandakan mat bahwa tabi'i. ada mat di sini. Ya. Nah, kita lihat kira-kira mat apa didahului dengan huruf kasrah. Ini namanya mat tabi'i. Mat tabi'i, Panjangnya hanya 2 harakat saja. Jadi jangan terlalu panjang ya. 1 tarekan saja. Li, alladzi. Ya, boleh terlalu panjang karena di lagu-lagu sehingga Biasa, dipanjangkan. ya. Pengaruh Jangan, lagu ya, ya Ustazah benar ya. sekali Ustaz. Pengaruh Jangan lagu sampai akhirnya. kelewat panjangnya itu. Jadi Biasa. cukup. Alladzi. Ini bisa berbahaya. Iya, karena tidak ada yang tanda panjang-panjang itu ya. Betul. Di sini cuma 1 alif atau Berarti 2 harakah 2 ya. harakah saja. Mat tabi'i. Alladzi, alladzina. Ya. Makharijul hurufnya juga harus bisa membedakan antara zal, Iya. kemudian za, Iya. sod, sa. Jangan sampai sama semua penyebutannya. Nah, ini masalah juga Ustazah karena biasa ya seharusnya so ya dibaca sa, ya sya juga tetap sa juga. Iya, Ini jadi sa kita tidak ya. bisa membedakan Ya. ini huruf apa sebenarnya yang Sa dibaca. juga dia baca sa. Ini juga bisa berbahaya dalam arti bahwa bisa merusak arti makna ya. Maknanya. Ya. Dan ayat ini tidak boleh salah-salah maknanya. Iya. Lanjut Ustazah. Kemudian yang kuduna. Nih. Kita lihat berbicara dengan nun sukun dan tanwin. Bila mendapati nun sukun dan tanwin berarti di situ ada hukum bacaan yang harus kita baca dengan benar. Iya. Nun sukun bertemu dengan qaf. Iya. Mungkin kalau kita tidak pernah mempelajari tentang tajwid, ya kita baca yan kuduna. Kan? Ini juga perlu tidak salah sebenarnya, Ustaz. Sudah benar karena memang nun dengan qaf yan kuduna. Tapi yang namanya membaca dengan benar berdasarkan dengan kaidah tajwid. Nah, apabila nun sukun bertemu dengan qaf, kita harus baca dengung dengan cara membunyikan eng. Samar-samar ya, berarti samar ya. Iya. Jadi nunnya itu tidak terlalu kentara pengucapannya. Iya. Dia samar-samar menunjuk ke menyebut huruf setelahnya. Jadi karena qaf setelahnya sehingga bunyinya seolah-olah isi menjadi eng. Yang berarti bukan ikhfa itu Ustazah ya? Ikhfa ya, samar-samar ya. Ya, qaf. Perjelas penyebutannya juga. Iya. Yang ku. Jadi bukan bedakan antara ka atau kaf dengan qaf. Iya, betul juga ya. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Yang kuduna. Ini ada waw sukun. Nah, kembali lagi kepada mat. Iya. Huruf mat kan ada 3. Ingat. Huruf mat. Alif sukun, ada waw sukun, kemudian ya sukun. Jadi di sini ada huruf mat lagi. Yang mana itu? Waw sukun yang bersambung atau dot yang bersambung dengan waw sukun sehingga dotnya ini harus dipanjangkan. Yang kuduna, bukan dibaca yang kuduna, kan? Nah, ini ada waw sukun, jadi dipanjangkan 2 harakat juga. Namanya sama tadi, mat tabi'i. Yang kuduna. Nah, dah. Ini juga harus jelas ini ainnya harus ya. jelas. Harus jelas beda antara alif dengan ain. Jadi bunyinya
Ahda. Ini ada ha. Ha besar. Ini juga harus pengucapannya ini Ustaz, dia agak Ya. berat. Seandainya Yang mana itu dipikul, Ustazah? pengucapannya terlalu berat. Ya. Ha. Oh iya betul Iya kan? sekali. Iya. Ahda. Kemudian kita lihat lagi atau kita perhatikan lagi lafaz Allah atau lafzul jalalah. Iya. Ini lafaz Allah ini ada yang dibaca tebal, ada pula yang dibaca tipis. Ya. Nah, kapan dibaca tebal? Di sini di ayat ini ahdallahi dibaca tebal. Kenapa? Karena lafaz Allah ini didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Itu harakatnya dal. Fathah ya. Itu harakatnya dal, itu jadi fathah. Kalau diawali dengan fathah itu berarti Allahnya tebal ya. Tebal. Ya. Jadi bacanya harus ditebalkan. Saya dulu begini Ustazah, ada imam memang bukan ya profesional tapi kebetulan ya hanya mengganti saja, dia baca Bismillah. Ini kesalahan yang besar juga ya. Bismillah dari segi mutajidnya ya. Alhamdulillah. Ini juga. Tapi Ustaz, selama ini ketika menghadapi calon-calon pengantin itu biasa dalam kegiatan binwin, sangat sering saya mendapati itu mereka calon-calon pengantin itu salah paham dengan ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, di situ biasa salah. Betul. Dia baca asyhadu Allah ilaha illallah, padahal itu bukan lafaz Allah di situ. Betul. Ya, dibacanya Allah ilaha. Ya, betul. Dia hanya mendengar tapi tidak pernah melihat tulisan. Padahal di situ an la ilaha, bukan Allah di situ. Betul, tapi Allah ilaha illallah. Jadi saya tuh kalau memberikan binwin syahadatnya dulu, dan saya harus tekankan harus benar-benar bagus karena itu yang diucapkan pada saat ijab kabul. Betul. Jangan sampai salah-salah. Dia juga akan malu karena banyak orang. Jadi memang harus diperhatikan. Kemudian Allah ini ada lagi 2 harakat juga ya. Tanda panjang. Tanda panjang juga. Tanda panjang. Ya. Ini matobi'i juga namanya, Ustaz. Cuma 2 harakat saja. Kemudian mimba. Ada lagi nun sukun. Nun sukun bertemu dengan ba, itu ada mim kecil, itu memberikan kita petunjuk bahwa ada mim kecil di situ ya. Kalaupun mungkin di Al-Quran yang lain tidak terdapat mim kecil, yang jelas ketika ada nun sukun bertemu dengan ba, maka dia berubah bunyi menjadi mim. Jadi tidak dibaca min bunyi nun menjadi mim ya. Iya, betul sekali. Kita baca mim ba. Mim ba. Ainnya, ba-nya itu harus jelas juga. Kemudian misa. Ini ada lagi ya sukun. Nah, tentunya ada lagi hukum bacaan di situ, yaitu mat tabi'i yang panjangnya hanya 2 harakat. Misa. Ini ada lagi sa. Ini juga huruf berat juga ini Ustazah. Biasa kita ajari santri itu susah dia menyebut sa, za, do, susah sekali menyebutnya itu Ustazah. Iya, betul sekali. Jadi ini bedanya, kalau sa itu rumah-rumahnya 1 tapi titiknya 3. Kalau sya itu gigi-giginya itu 3. Betul. Titiknya juga 3. Dia disebut sya. Kalau di sini sa, misa. Kemudian misaqihi. Di sini ada tanda berhenti atau wakaf.
Tanda berhenti seperti ini maknanya boleh berhenti, boleh nyambung. Tapi lebih bagus kalau kita disambung. Ya. Kalau Iya. misalnya tidak sampai suara, boleh saja berhenti. Dan ketika misalnya kita sambung, Iya. berarti di sini hukum bacaan di sini ada lagi. Hi, misakihi, wah. Iya, Apa itu, iya. Ustaz? Mitsaqihi. Wah, ya. Ada wah. Ya. Berarti hi-nya ini menandakan mat silah. Ya, oh iya. Mat silah katsira ya. Iya. Ya. Mat silah katsira ya. Qasira. Ya, qasira ya. Ya. Pendek. Pendek ya. Ya. Jadi bukan lagi mat tabi'i, tapi mat silah qasira. Kemudian wayaqa. Nah, ini ada qaf. Qaf itu harus dibaca jelas. Wayaqa. Ya, wayaqa. Memantul tapi ringan ya. Betul. Ya. Namanya qalqalah. Qalqalah sugra ya. Ya. Qalqalah sugra karena dia berada di tengah ya. Kalimat atau dalam bahasa Arab namanya kalimat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata. Kata ya betul. Wayaqa. Jadi ada 5 temannya ini hurufnya ba sukun, to sukun, qaf sukun, jim sukun dengan dal sukun. Orang singkat untuk mempercepat mereka mengetahui itu dengan istilah baju di toko. Jadi kalau mendapati huruf ba, huruf jim, huruf dal, to dengan huruf qaf yang berharakat sukun, maka harus dibaca dengan jelas. Wayaqa. Ya. Wayaqa ta'una. Ada waw sukun lagi. Iya. Ini mat tabi'i. Ma amara. Nah. Ini mat apa namanya? Mat jaiz munfasil. Iya. Karena yang ada alisnya di atas itu. Iya, alis itu ya, Ustaz. Ya, ada alis-alisnya tuh. Ya, ada seperti tapi ini alis asli ini, seperti Ustaz, alis panjangnya bilang Ustaz awal ini bertemu dengan alif di lain kata. Oh, iya. Di lain kata atau di lain kalimat. Iya. Ma amara. Kemudian amara. Ada huruf roh. Tunggu dulu Ustazah. Jadi ini mat jaiz munfasil. Ya. Dia bertemu dengan alif di lain kata. Benar sekali. Kalau di satu kata namanya mat wajib. Oh iya, mat wajib muttasil ya. Coba kita lihat mungkin kita bilang yang mana maksud ini lain. Nanti kita jumpai itu insyaallah nanti ada kita jumpai kita jelaskan. Lanjut Ustazah. Kemudian amaro. Ini ro ini juga Ustazah. Ya. Ada 2 juga cara membacanya. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Ya. Kapan dibaca tebal? Apabila huruf ro itu berharakat fathah. Atau dhamma juga bisa ya. Artinya dikatakan bahwa apabila huruf ro itu berbaris di atas. Berarti dhamma, fathah, sukun juga Ustazah ya. Kalau sukun itu mengikuti baris sebelumnya. Misalnya kalau barisnya fathah menjadi mar berarti dia tebal. Tapi kalau mir ya tipis. Oh iya, tidak berarti. Iya. Tergantung baris sebelumnya. Iya, mir ya betul. Ma amarallahu. Di sini kan tadi dibaca tebal ya. Iya. Ro-nya. Kemudian Allahu ini dibaca tebal lagi karena baris ro itu baris atas. Iya. Kemudian Allah. Ini mat tabi'i lagi. Iya. Bihi ini mat mat silah tawilah namanya. Iya, karena ada ada alisnya juga ya. Ha tawilah yang panjang ya, tawilah. Bertemu dengan alif.
Nah, kalau Iya. yang tadi di depan itu Tidak bertemu dengan alif. bertemu dengan huruf lain selain Oh, alif. iya. Kalau dia bertemu dengan alif berarti matsilah tawilah. Tawilah. Iya, ya. Ini rumusnya ini. Iya. Kemudian ayu sholah. Nun sukun bertemu dengan ya. Iya. Ya, cara membacanya didengungkan atau diidghamkan. Iya. Bukan dibaca an salah, tapi dibaca ayyu salah, Iya. ayyu salah. Jelas? Iya, Dengar? iya. Kita lanjut salah waw sukun. Nah, ini sama mat tabi'i juga. Wa yufsiduna. Iya. Sama mat tabi'i juga. Penjelasannya sudah tadi, jadi kita percepat. Iya. Fil ardi. Nah, ada lagi alif lam. Alif lam Qamariyah. Qamariyah, ya. Al-Qamariyah ya. Harus jelas penyebutan alif lamnya, dibunyikan Iya. lamnya itu. Ada kata boleh berhenti Ustazah ya? Ya, ada wakaf lagi. Iya. Tapi sebelumnya ini seperti ini yang tadi Ustadz pertanyakan. Iya. Ro sukun ini apakah dibaca tebal iya, atau iya. tipis? Iya, iya. Nah, karena baris sebelumnya adalah Fathah. fathah berarti dia Maka harus dia harus dibaca tebal. tebal. Iya, iya. Fil ard, fil Iya. ard. Fil ard. Iya, karena di sini wakaf, jadi berhenti dengan cara seperti Iya. itu. Lanjut. Kemudian Ulaika. Nah, ini ini yang kita Mi cari-cari yang barangkali. kita cari-cari tadi, yang tadi mad Iya. jais munfasil, ini namanya Mad mad wajib wajib muttasil. muttasil. Panjangnya Ustaz? Ya, 4 sampai 5 harakah ya. Iya. Ya. Ulaika humul khasirun. Humul sama alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Al- Al-kha. Al-khasirun. Kemudian al-khasirun di akhir ini namanya mad arid Arid lisukun. Iya. Gimana Ustaz? Nah, Ustazah sudah kira ya waktunya sudah. Oh iya. Ya, Jadi waktu kita kita hanya hari ini 30 hanya menit satu ya. ayat pendengar ya. Satu ayat ya? Iya, cuma satu Ya, ayat. Di lain waktu Ya, kita kita bisa lanjutkan. lanjut di ayat berikutnya pendengar. Iya. Ya, ayat 27 ya. Hmm? 27 Jadi- nanti kita lanjut ayat 28. Betul Insyaallah. sekali Ustaz. Ustazah bisa baca satu kali lagi. Oh iya ya. Ustaz. Bagaimana setelah menjelaskan berdasarkan hukum bacaan, bagaimana membacanya insya Allah dengan baik dan benar. Tafadhali Ustazah. Iya, pendengar, mari kita perbaiki yang mungkin masih selama ini ada yang kurang-kurang dengan Iya. belajar singkat tadi ini sudah bisa membaca dengan benar. Kita baca bersama Iya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Masya Allah, pendengar di mana saja berada, Ustazah, Iya, Ustaz. ada juga pendengar kita yang menelpon untuk dibimbing karena beliau mendengar acara tajwid udara kita dari RRI. Makanya beliau menelpon untuk dibimbing bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Makanya saya bilang
sesudah Isya atau sesudah subuh. Nah, itu beliau selalu berlangganan menelpon. Tapi saya lupa namanya, di Jalan Sukaria. Mudah-mudahan beliau ibu yang berada di Jalan Sukaria yang selalu mengikuti acara Tajwid Udara dari RRI Makassar, ya mudah-mudahan ya menyimak acara kita ini. Ya bisa ditelepon lagi untuk menerima atau memperoleh bimbingan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. 085 255 013864. Kaum muslimin pendengar RRI di mana saja berada, demikian acara Tajwid Udara dari Radio Republik Indonesia Makassar. Saya Awaluddin Umar Lado Angin bersama Ustazah Hasniati SSMAG. Mohon pamit, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.